Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaljabila Ananta Supiandi dari semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal pada pertemuan pertama, yaitu Oratio Dies, Tantangan Ilmu Hukum Administrasi Menghadapi Perkembangan Konsep Negara Hukum di Indonesia, oleh Kurniatmanto Supraprawiro. Hukum mempunyai hubungan yang erat dengan kekuasaan. Hukum memerlukan kekuasaan untuk melaksanakannya. Sebaliknya, kekuasaan atau power mempunyai batas-batasnya yang ditentukan oleh hukum. Dengan kata lain, kekuasaan merupakan suatu faktor mutlak dalam suatu masyarakat hukum. Masyarakat yang teratur memerlukan fungsi kekuasaan itu. Adapun kekuasaan itu sendiri mempunyai pengertian sebagai suatu kemampuan untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain. Ada pembagian sumber kekuasaan itu. Kekuasaan dapat bersumber dari suatu kewenangan formal di samping kekuasaan fisik ataupun militer. Akan tetapi dapat pula kekuasaan itu bersumber dari pengaruh politik, pengaruh keagamaan, ataupun kekayaan atau kekuatan ekonomis. Bahkan terkadang juga bersumber dari moralitas serta pengetahuan. Pada itu, satu hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa kekuasaan itu cenderung untuk dipertahankan, dilestarikan, serta diperbesar, bahkan terkadang untuk disalahgunakan. Disinilah hukum administrasi mengambil peran yang utama. Secara jelas hal ini dikemukakan oleh Van Vollenhoven sewaktu itu berusaha untuk merangkai hubungan antara hukum tata negara atau Staatsrecht dengan hukum administrasi negara, administrasi Staatsrecht. Menurut hukum tata negara itu mengatur susunan dan mendistribusikan kewenangan kekuasaan negara, sementara hukum administrasi negara membatasi perangkat penyelenggaraan negara dalam penyelenggaraan kekuasaan negara tersebut di atas. Pembatasan kekuasaan ini dilakukan demi terciptanya jaminan hukum kepada rakyat yang diperintah itu, bahwa tidak boleh terjadi kesewenang-wenangan dari pihak penyelenggara negara. Secara historis, konsep negara hukum itu telah dimulai sejak abad ke-19, sejalan dengan perkembangan era industrialisasi serta paham liberalisme kapitalisme khususnya di Eropa. Pada mulanya, negara hukum diberi arti sebagai negara yang seluruh perilakunya didasarkan dan diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan sejak semula oleh Badan Perwakilan Rakyat, sehingga tugas negara itu hanyalah bersifat pasif. Negara baru bertindak jika hanya hak asasi warganya atau ketertiban dan keamanan umum terancam. Tugas negara itu pada akhirnya hanya sebagai penjaga keamanan saja. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Machtsstaat. Hal ini menunjukkan bahwa Republik Indonesia itu memang dimaksud untuk menjadi suatu negara hukum. Lebih lanjutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain merumuskan tujuan nasional Republik Indonesia. Bukti dalam pembukaan ini kemudian diperinci lebih lanjut dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan sejumlah kewajiban negara terhadap warganya dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan warganya itu. Sumitro Djohadikusumo tahun 1991 menunjukkan ada 4 dinamika yang mempengaruhi pola dan arah perkembangan jangka panjang. Masing-masing adalah 1. Pertambahan penduduk, 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 3. Peran sumber daya alam, 4. Rentetan kejadian perang dan revolusi. Perlunya perumusan kembali pengertian negara hukum serta peranan hukum pada umumnya dan hukum administrasi pada khususnya. Kapitalisme dan konsep negara hukum klasik terbukti tidak memaksa. Masalah utama kita dewasa ini adalah bagaimanakah cara agar tidak terjadi kesenjangan antara norma-norma terdapat dalam tata hukum positif dengan kenyataan sehari-hari, terutama dalam
peri kehidupan yang dikejar oleh pihak ilmu administrasi memang diperlukan. Akan tetapi bagaimana caranya agar aspek ketertiban dan kepastian hukum serta rasa keadilan yang merupakan pokok pengertian ilmu hukum atau administrasi juga terpenuhi. Tugas hukum bukanlah hanya untuk memberi legitimasi formal dan perilaku politik ataupun administrasi, melainkan terlebih-lebih untuk menyelenggarakan ketertiban serta kepastian hukum itu. Dalam rangka itu, Dr. J. Gordon dalam tulisannya yang berjudul The Current Method of Future Research, Toplas 1972, menguraikan sejumlah metode yang selama ini dipergunakan dalam penelitian tentang masa depan. Terdapat paling tidak lama metode yaitu ramalan jitu, perkiraan kecenderungan, metode konsensus, metode simulasi, dan metode matriks. Sementara itu, John Naisbitt menggunakan suatu metode yang ia sebut content analysis. Metode ini kurang lebih sama seperti metode trend exploitation tersebut di atas. Akan tetapi ia lebih mengandalkan diri pada usaha memonitor isi massa media khusus harian. Selanjutnya dalam edisi keduanya 1990, rupanya ia juga menggunakan metode konsensus dengan mengundang sejumlah rekannya di rumah di Telluride, Colorado, Amerika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.